sekitaran ini. Sekarang nih kita lagi jalan melewati sosok-sosok residu energi korban. Dan di belakang ini, atau aku sih bisa yakinin kalau ini adalah sosok dari awal pejuang kita, Mbah Tarmin. Tapi sosok ini malah positif. Biasanya beliau akan memberikan tanda melalui mimpi kepada warga atau bisa dikatakan sepuh. Orang yang memang sudah tua tinggal di sini, lewat mimpi dikasih tahu kalau anak dan cucu tidak boleh melewati atau bermain di sekitar sini. Maka akan terjadi kejadian tragis. Adanya sosok si Mbah ini memang dulu sebelum terjadinya kecelakaan kereta api di tempat ini, ada seorang sesepuh yang dulu sudah diingatkan untuk menjauhi area rel kereta api. Kalau masalah musibah begitu sebelumnya diingetin, tolong ya nitip cucu-cucu nih, besok menjadi kejadian besar gitu. Tunggu. Ini beneran Fasya? Iya. Kayaknya itu salah satu yang negatif nih. Frisly tiba-tiba saja merasakan adanya sosok negatif yang ada di tempat ini. Frisly pun mencoba untuk mengejar sosok tersebut. Ada apa Kak Frisly? Fasya, kita turun ke bawah. Itu Fasya. Menurutku Fasya, ini juga salah satu titik di mana adanya sosok yang cenderung lebih negatif. Kenapa aku bilang negatif? Karena aku yakin sosok ini seringkali menampakkan diri, bahkan bisa kita bilang ini siluman. Itu di pohonan, itu ada orang, bang tolong bang. Sampai saya bilang begini, ntar gue tolongin, lu kan gue udah tolongin, kok lu ganggu gue? Sebelum adanya tragedi itu, dan pemicunya adalah tragedi di tahun 1987 itu yang sangat besar dan memakan Banyak sekali korban ya? Lebih dari 200 korban yang tidak selamat pada saat kejadian itu. Itu membuat makhluk jin yang memang menyukai ketakutan manusia dan memakan cara mereka untuk bercerita secara manipulatif itu makin aktif. Dan menurutku sampai saat ini siluman itu masih ada, karena memang adanya seperti gerbang dimensi yang terbuka pada saat kejadian itu. Jadi pada saat sebelum adanya kecelakaan itu udah kayak ada batasan. Dalam artian mau orang pekerja manapun atau warga sekitar yang meneriaki itu nggak mungkin bisa kedengeran. Karena banyaknya perkumpulan energi dari yang negatif disatukan dan menjadi satu gerbang gaib yang besar. Jadi si sosok ini tuh membuat orang yang lewat sini itu tidak bisa mendengar adanya kereta. Dibikin berkabut. Jadi pada saat kejadian itu kenapa aku bilang mungkin baru bisa ngelihat persekian detik bahwa adanya kereta lain di depan, itu depannya tuh dibikin berkabut. Karena memang mungkin sebutannya kalau kita bilang terkenal dan dikenal oleh masyarakat itu seperti hantu budek. Hantu yang sengaja untuk mencari korban di perlintasan kereta api manapun. Oh, berarti itu sosok seperti itu tuh memang benar ada? Benar, Fasya. Adanya cerita rakyat mengenai sosok hantu budek di setiap perlintasan kereta api ternyata memang benar adanya. Karena bukan hanya tragedi 1987 saja yang pernah terjadi di tempat ini, karena pada kenyataannya tempat ini memang sering memakan banyak korban dengan cerita tersambar kereta api maupun mereka yang tertabrak kereta api. Tahan tapi pasti, seluruh cerita tragedi yang memang pernah terjadi di tempat ini mulai terkuak. Bahwa ternyata terdapat sosok lain yang juga ikut memperparah terjadinya kecelakaan dan juga kecelakaan lain yang juga terjadi di tempat ini. Kereta Indosemen dengan truk pengangkut batako ada di pintu kereta, lintasan pintu kereta Bintaro. Nggak jauh dari TKP. Itu jam 8 malam. Si sosok siluman ini tuh ada kaitannya nggak sih sama tragedi yang terjadi di sini? Dan pada saat tragedi itu atau kecelakaan itu berlangsung ya di tempat ini? Saat ini aku tadi kayak coba mastiin lagi apa itu. Karena tadi tuh seperti bentuk. Dibilang manusia bukan manusia, dibilang gumpalan asap juga sudah berbentuk. Makanya aku kayak iya bukan. Dan aku coba tegesin ternyata memang di titik sinilah tempatnya.
ada rumahnya dia. Terus juga kalau ngomongin tentang tragedi Fasya, Iya. karena tadi kita sudah mendapatkan cerita dari kejadian Nek Minah dan Pak cucunya, terus juga Mbah yang memberikan mimpi, aku dapat gambaran kalau adanya kerumunan warga yang bergegas untuk menyelamatkan dan membawa para korban ke satu gedung atau aula atau Untuk tempat. dievakuasi. Iya, tapi memang 95%-nya tidak selamat dibawa ke sana. Frisly melihat banyaknya warga yang sedang mengevakuasi para korban. Frisly pun bergegas untuk mengikuti kerumunan warga tersebut untuk menuju titik akhir evakuasi. Jadi jalur ini Kak Frisly itu dipakai untuk jalur evakuasi setelah banyaknya korban yang berjatuhan di rel sana. Sebenarnya sih emang udah kelihatan dari awal ya Fasya, karena emang dulunya kelihatan banget kalau pada saat itu kan memang hanya ada beberapa rumah. Jadi emang aku dapat gambaran jelas banget kayak cara mereka mengangkat badan. Itu mereka benar-benar cepet-cepetan, banyak banget. Tidak mengenal usia, tidak melihat seperti apa korbannya dan sebagaimana. Mereka benar-benar larinya tuh cepat banget, Fasya, benar-benar kayak ngelewatin ini tuh lebih Frisly cepat banget. mencoba untuk memperagakan bagaimana warga untuk saling gotong royong membantu menyelamatkan para korban. Sebelum dievakuasi ke rumah sakit besar, ada satu gedung menjadi titik utama dari evakuasi tersebut. Betul. Jadi itu kayaknya emang lewat sana. Ada iya di sebelah sana, tapi Gedungnya kayak gedung pertemuan masyarakat yang tinggal di sini dari dulu ya. iya betul. Kita coba untuk mendekat ke gedung kali ya, Fasya ya. Iya. Frisly mengajak untuk melanjutkan penelusuran menuju salah satu gedung yang berada di dekat area ini, di mana gedung ini dulunya dipakai untuk mengumpulkan para korban tragedi 1987. Tapi memang benar, ini dia tempat evakuasi dari korban-korban kejadian tersebut. Tapi aku malah tertarik banget sama pohon yang ada di dalam pagar itu, Fasya. Pohon ini. Yap, Entah apa yang dilihat oleh Frisly, nyatanya ia lebih tertarik dengan salah satu pohon yang ada di samping gedung aula ini. sebenarnya malah aku bertemu dengan sosok yang sudah lama memang ada di sini dan ini menggambarkan pada saat kejadian itu. Dimana banyaknya bagian tubuh manusia yang memang tidak lengkap. Yang sampai saat ini bisa dikatakan tetap menghantui masyarakat sekitaran sini. Karena memang kelihatan sih kayak bagian organ tubuhnya itu suka menampakkan diri dan saat ini seperti menggantung di atas ini. Sebentar Kak Frisly, jadi sosok yang organ tubuhnya itu sosok yang menunggu sudah lama atau korban dari tragedi Bintaro? Dia menjadi sosok korban dan memang kelihatan banget perbedaan aura di tempat kejadian tadi dan di tempat evakuasi ini. Karena kalau sosok penunggu dari si pohon ini dia tidak sama sekali ikut campur. Hanya saja mungkin dia menunjukkan sesekali apabila ada yang sedang kayak pulang sendirian atau memang lelah setelah berkegiatan di dalam, itu bakalan dilihatin cuma dengan bayangan atau sesuatu yang mirip-mirip ke arah yang biasa kita temuin gitu. Tapi yang tidak umum adalah bagian-bagian tubuh dari manusia yang saat ini ada di atas kepala kita. Selaras dengan yang dikatakan Frisly, memang ada beberapa orang yang sempat diperlihatkan adanya sosok di tempat ini. Ya itu anak kecil ada, di pohon mangga juga banyak. Kadang-kadang kalau menjelang maghrib anak kecil tuh pada main prosotan ya, suka lihat yang aneh-aneh gitu. Dan jelas banget sih kalau residu energi di sini memang masih kuat. Aku dapat aura yang mereka masih belum terima. Mereka masih meyakini kalau mereka masih ada. Tapi kalau di sini mereka yang sudah terima bahwa mereka akan meninggal tidak selamat. Dan menurutku memang saat ini kita lagi ada di sini tempatnya jauh lebih